Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video. Netizen Malaysia mengatakan Indonesia tak punya stadion yang bagus. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kenapa Manchester United tak nak pergi Indonesia? Mungkin ramai tak tahu Indonesia cuba bawa Manchester United, AC Milan dan juga Barcelona, tetapi semuanya tak nak datang ke Indonesia. Salah satu sebab utama kenapa ramai tim tak nak datang ke Indonesia disebabkan faktor keselamatan, lepas tu stadium tak bagus, dan bukan itu saja, yang paling utama adalah kesesakan lalu lintas. Kenapa Manchester United pilih Malaysia daripada Indonesia? Sebab dekat Malaysia kurang trafik berbanding dengan Indonesia. Bayangkan YouTuber Malaysia pergi Indonesia pun dah sesak gila-gila. Ini kan Manchester United pergi Indonesia, memang terbalik lah Indonesia tu. Bukan senang tim-tim Eropah nak datang ke negara kita. Mereka akan tengok banyak prosedur, terutamanya keselamatan dan juga ekonomi, in order mereka datang ke negara kita. Tapi persoalannya 28 Mei nanti dekat Bukit Jalil, adakah peminat Manchester United dari Indonesia datang ke Malaysia tengok perlawanan Manchester United lawan All Star? Jangan lupa komen. Malas. Manchester United tak nak pergi Indonesia. Mungkin ramai Ngapain nonton juga ke sana. MU juga bukan tim hebat. Tapi semuanya tak nak datang ke Indonesia. Salah satu sebab utama kenapa ramai tim tak nak datang ke Indonesia disebabkan faktor keselamatan, lepas tu stadium tak bagus. Oke guys, aku akan menjawab orang India satu ini ya guys. India. Katanya kenapa Manchester United India tidak atau mau Malaysia? datang ke Indonesia. Padahal kita tahu Manchester United itu diundang oleh FAM, Oh oleh gitu. Federasi Malaysia yang akan bertanding melawan ASEAN All Star. Jadi jelas di sini bukan Manchester United yang tidak mau datang ke Indonesia ya guys. Dan bapak satu ini bilang tidak ada stadion bagus di Indonesia. Wow. Di Indonesia sangat banyak stadion bagus, terutama di GBK. Stadionnya luas, besar, dan nyaman tentunya. Tapi karena ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia, jadi tidak bisa dipakai. Jadi kami, rakyat Indonesia, lebih fokus menunggu pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Bukan pertandingan receh seperti ini ya guys. Receh. Tuh, Bener. Datuk. Ini orang mencari FYP sampai merendahkan bangsa Indonesia. Panggil Harus Datuk saya lagi. kasih tahu nih. Apa yang dia katakan dalam kontennya, bahwasanya Indonesia tidak pernah kedatangan klub besar dari benua Eropa. Jadi, pada tahun 1970, Indonesia sudah kedatangan tim-tim besar Eropa. Dari Belanda ada 2 tim, PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Keduanya sampai lebih dari 2 atau 3 kali. Dari Jerman ada 2 tim besar penguasa Bundesliga, yaitu Borussia Dortmund dan Bayern Munchen. Juga pernah datang ke Indonesia. AC Milan. Kita melangkah ke negara Italia atau Serie A. Inter Milan. Dari Serie A ada Juventus, ada AC Milan, Inter Milan, dan AS Roma juga pernah merasakan bertanding dengan timnas Indonesia. Selanjutnya ke Inggris atau Premier League. Manchester United itu tahun 1970-an sudah pernah ke Indonesia. Menghadapi siapa? Menghadapi tim nasional Indonesia. Ya. Selanjutnya ada Arsenal dan Chelsea juga datang ke Indonesia. Nah, dari sekian klub yang saya sebutkan itu, semenjak tahun 70-an sampai 2015, semuanya menghadapi tim nasional Indonesia, bukan tim kolaborasi yang disebut ASEAN All Star. Tim gabungan. Indonesia menghadapi klub tamu atau tim-tim besar dari Eropa itu menggunakan Indonesia All Star. Artinya di dalamnya menggunakan para pemain lokal dari liga lokal di negara bangsa sendiri atau Indonesia. Karena kenapa? Karena kami memiliki keyakinan pengalaman adalah guru terbaik. Sebab ketika pemain nasional itu menghadapi tim-tim besar dari Eropa, khususnya klub, akan memiliki dan memberi penilaian apa perbedaan kita dengan tim-tim yang ada di Eropa. Sehingga hasil maupun kalah atau menang itu suatu pelajaran paling berharga. Berbeda dengan Malaysia yang dibantu dengan FF sampai ngotot minta-minta ke tim atau negara-negara ASEAN untuk mengirimkan para pemain timnasnya ke klub apa? Bukan klub ya. Gabungan tim dari Asia Tenggara yang disebut ASEAN All Star. Nah, beda kan ya? Beda konteksnya kan ya? Berbedanya di situ. Pertanyaannya adalah kenapa Malaysia tidak menggunakan tim nasional sendiri untuk menghadapi Manchester United yang notabene menjadi tim papan tengah di Premier League? Apakah Malaysia itu merasa tidak mampu atau merasa pemain Malaysia tidak memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi Manchester United yang notabene tim papan tengah tahun ini? Takut nggak ada yang Jawab nonton sendiri ya, paling. Datuk. Takut Kemudian nggak ada yang dalam nonton. video juga membahas mengenai ekonomi.
Seharusnya cocotmu ini, kumismu ini, mulutmu ini, matamu ini, dengan otakmu ini membaca berita terlebih dahulu jika membandingkan perekonomian Indonesia dengan Malaysia. Karena tahun ini negaramu, negara jiran atau Malaysia atau harimau Malaya mau itu mengalami krisis pangan, terutama beras. bahan pokok beras. Tersebar luas di kanal berita online termasuk Kompas, CNBB. Malaysia ingin impor beras ke Indonesia. Lalu berkaitan dengan kemacetan itu bukanlah hal yang sangat vital untuk tidak bisa mengadakan persahabatan dengan klub Eropa. Sebab Indonesia meskipun jadi negara macet, meskipun tidak nomor 1 di dunia, kita tetap bisa menyelenggarakan turnamen taraf internasional seperti contohnya yang kalian banggakan, itu turnamen yang paling dibanggakan oleh negara ASEAN adalah AFF. Itu sering jadi tuan rumah. Selain AFF ada AFC, sering jadi tuan rumah. Selain AFC, Piala Dunia juga pernah di Indonesia. Kenapa? Karena salah satunya adalah kita memiliki stadion yang banyak dan memiliki stadion banyak sekali bertaraf internasional sesuai peraturan FIFA. Dibandingkan Malaysia, kalau mengadakan event besar akan berkolaborasi dengan negara-negara tetangga karena stadionnya hanya segelintir atau sedikit. Kalau mengadakan Piala Dunia, saya yakin Malaysia itu harus kolaborasi dengan negara-negara tetangga. Berbeda dengan Indonesia, kalaupun nanti jadi tuan rumah Piala Dunia, otomatis kita tidak usah kolaborasi dengan negara tetangga. Sebab kita memiliki stadion ratusan dan beberapa puluh sudah standar FIFA. Paham? Jadi saya mohon kita sesama konten kreator sepak bola lebih bijaklah mencari bahan naskah untuk dijadikan konten. Karena ini bahaya, ini menjadi pelecut ketegangan antar negara. Jangan sampai karena mulut kotormu ini dengan otakmu ini yang tidak memiliki dasar mengenai kontenmu itu jadi jembatan retaknya hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Paham? Nama Indonesia lebih menjual daripada nama Malaysia ya. Tiba-tiba disadarkan oleh keadaan AFF mengatakan di Indonesia pasti lebih meriah. Kenapa AFF bilang begitu? Karena Malaysia versus ASEAN All-Star, banyak negara yang mengundurkan diri ya, termasuk Indonesia dan Vietnam. Vietnam sampai bilang, buat apa kita ikutan ASEAN versus Manchester United? Manchester United sendiri sekarang tidak lagi populer, sedang di papan bawah. Beda dengan zaman-zaman ada Ronaldo zaman itu, 2009, 2007, 2010. Itu masa-masa kemasan Manchester United. Sekarang mau lihat Manchester United? Nggak ada bintang besar, cuma Bruno Fernandes, apa yang kita lihat. Terus udah itu di sana kan animo sepak bolanya kurang ya kalau dibandingkan dengan Indonesia. Mungkin walaupun tidak ada bintang, kalau digelar di Indonesia pasti bakal ramai karena Manchester United atau klub-klub besar itu kalau datang ke Indonesia pasti bakal disambut dengan meriah. Satu, karena penduduk kita banyak. Dua, animo supporter kita memang luar biasa. Jadi itu pasar yang sangat bagus gitu untuk klub-klub Eropa untuk datang ke Indonesia. Sekelas MU aja disajiin sama All-Star lapis 3. Ini alasannya kenapa nih bisa mundur. Kalau untuk konsentrasi ke Pilun sih nggak mungkin, kan Indonesia doang. Tapi kalau urgensinya ke Piala Asia, emang nggak malu sama Vietnam. Ini MU loh, sekelas Indonesia aja MU nggak mau main. Lo bayangin ada Bruno Fernandes, ada Garnacho, ada Onana, ada Harry Maguire, pertandingan yang sangat langka tapi disajiinnya sama pemain lapis 3. Wah, ini kalau begini nih feeling gue yang nonton cuman 2.000 orang nih, tiket nggak bakal laku. Menurut kalian gimana nih pendapatnya? Banyak yang mundur kayak gini, apalagi juga kayaknya Ferrari juga nggak bakal dilepas untuk lawan MU. Coba tulis di kolom komentar gimana pendapatnya. Jangan lupa follow gue.